Oke, sudah kelihatan ya layarnya teman-teman semua. Saya menyapa lagi, halo semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih pagi ini. Banyak banget kayaknya tadi ada dari berbagai kota juga ya dan dari berbagai tipe usaha nih. Ada berapa yang usahanya food, ada berapa yang non food nih. Saya pengen tahu juga kebanyakan pada jualannya apa sih gitu. Pengen tahu pada usahanya di bidang apa. Sambil nunggu pada jawab ya. Jadi saya pagi ini pengen ngejelasin dari GoPay, kita itu baru launching juga nih aplikasi namanya GoPay Merchant. Mungkin tadi teman-teman udah ada yang sempat mention ya, kayak tahu aplikasi GoPay atau udah pernah pakai GoPay sebelumnya. Nah, ini aplikasi GoPay-nya khusus untuk pelaku bisnis, untuk emang dikhususkan untuk UMKM gitu. Oh, saya lihat dulu nih di kolom chat banyak yang menyebutkan bidang usahanya. Oh, ada bidang food, kuliner. Banyak yang jualan food ya. Ada fashion juga, aksesoris. Oh, kuliner. Siap. Toko kue online banyak banget ini yang jualan makanan. Oke. Makasih semuanya. Jadi eh saya coba jelaskan dulu nih aplikasi GoPay Merchant. Mungkin kalau teman-teman udah sempet tahu atau pakai GoPay ya, aplikasi GoPay yang untuk consumer gitu. Nah itu biasanya yang kita pakai untuk scan QR. Misalnya kita lagi mau jajan, lagi mau beli makanan di mana gitu, kita scan QR. Nah itu kita pakai aplikasi GoPay consumer gitu, yang kita biasanya ada free transfer, transfer kemana-mana gampang. Nah, sekarang itu kita baru launching aplikasi GoPay yang khusus pelaku bisnis. Jadi untuk teman-teman semua cocok banget nih untuk bisnis UMKM. Namanya aplikasi GoPay Merchant. Nah, apa sih sebenarnya aplikasi GoPay Merchant itu? Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, jadi sebenarnya kenapa aplikasi GoPay Merchant ini hadir? Mungkin sebelumnya ada yang saya tanya dulu, udah ada yang pernah dengar belum ya aplikasi GoPay atau GoPay Merchant? Mungkin udah pernah dengar atau sempat lihat di mana gitu, atau jangan-jangan ada yang udah sempat download di Play Store, App Store? Wah, ada yang udah nih, udah pernah dengar ya. Keren kalau gitu. Mungkin saya jelasin lagi juga untuk teman-teman yang lain nih yang belum tahu. Jadi aplikasi GoPay Merchant ini kita buat karena banyak pelaku usaha yang pengen mengadopsi pembayaran kris. Nah, teman-teman mungkin sebagai pelaku bisnis juga udah tahu sendiri ya, sekarang customer kemana-mana tuh udah jarang yang bawa dompet ya, bawanya HP aja gitu. Mungkin kalau belanja di tempat teman-teman semua, punya toko offline-nya, udah jarang yang bawa cash, pengennya langsung scan QR aja. Teman-teman juga sekarang biasanya kalau jalan-jalan ke mall, kemana gitu kan udah bawa HP aja bisa ya, di mana-mana udah bisa scan QR. Nah, teman-teman sebagai pelaku bisnis, pelaku UMKM ini juga pasti pengen juga ya punya kris untuk usahanya masing-masing gitu dong supaya makin terdepan ya. Sekarang kan semua apa-apa udah digital. Jadi kalau customer ada yang nggak bawa cash juga kita udah siap nih, kita punya krisnya. Nah, tapi kayaknya berdasarkan pengalaman kami biasanya teman-teman pelaku usaha mau bikin kris tuh masih suka bingung ya. Ada yang daftarnya sulit gitu. Atau misalnya pendaftarannya kok udah daftar hari ini tapi udah seminggu nggak jadi-jadi QRIS-nya. Terus mungkin atau takut juga kalau pakai kris, apakah nanti pencairannya lama, masuk nggak ya ke rekening saya gitu. Atau ada juga yang biasanya khawatirnya kalau pakai kris ternyata nanti sebenarnya harganya 50.000 tapi ditransfernya di scan-nya cuma 5.000 gitu. Apakah nggak sesuai uang yang diterima gitu. Jadi kita mencoba untuk menjawab nih keresahan-keresahan ini ya teman-teman gitu. Eh, apakah di sini aku tanya dulu nih, apakah semua usahanya teman-teman udah pada punya kris atau belum? Atau masih ada yang pengen daftar nih, pengen punya kris tapi waktu itu masih gagal daftarnya, belum bisa, belum punya kris gitu. Oh, udah ada ini pada memang ini sahabat UMKM terdepan ya semua semua udah pada ini nih pada up to date gitu. Nah, oke di slide selanjutnya mungkin kalau gitu aku jelasin kelebihannya aplikasi GoPay Merchant dibanding mungkin provider lainnya nih yang juga menyediakan kris gitu. Nah, teman-teman mungkin nanti kalau ada yang belum punya ini tadi di kolom chat ada dari Dina juga belum punya. Nah, mungkin kalau masih ada lagi beberapa teman-teman yang masih pengen mencoba
bikin kris dari GoPay itu sebenarnya kelebihannya apa sih dibanding yang lain? Nah, daftar kris di kita gampang banget, teman-teman tinggal download aplikasi GoPay Merchant. Saya sendiri sempat membantu nih beberapa teman-teman UMKM di lapangan untuk mendaftar kris dari aplikasi GoPay Merchant dan di saat itu juga mungkin nggak nyampe 1 jam langsung jadi krisnya udah bisa langsung dipakai ya gitu. Jadi daftar kris kita cepet banget. Kemudian itu keduanya juga kita bisa cairkan uang kapan saja. Mungkin jadi teman-teman nggak perlu khawatir walaupun pembayarannya digital pakai kris, tapi itu bisa langsung masuk ke rekening teman-teman masing-masing yang sudah didaftarkan. Itu kalau dilihat di layarnya ada tombol cairkan ya. Dan yang ketiga, kita juga ada GoPay Speaker namanya. Itu device terbaru kita, alat yang kalau teman-teman tadi mungkin usahanya ngantri gitu banyak misalnya jualan makanan ya jam makan siang rame banget terus customer pada ngantri bayar kris buru-buru cepet-cepet gitu jadi kayak nggak tahu tadi harus cek HP berkali-kali kan udah diterima belum ya udah masuk belum ya ininya uangnya. Nah, dengan GoPay Speaker itu uangnya pasti masuk nanti langsung akan keluar suaranya gitu. Jadi begitu customer scan langsung ada suaranya 20.000 diterima GoPay. Gitu. Jadi ini tiga keuntungan dan kelebihan dari aplikasi GoPay Merchant. Mungkin bisa next sedikit. Oke, nah yang pertama ini saya jelasin dikit lagi dapatkan kris dalam waktu cepat. Ini mungkin kalau teman-teman ada yang udah pernah coba daftar ya, mungkin kalau belum nanti bisa bisa mencoba download aplikasinya dan cobain sendiri seberapa cepat dapat krisnya. Nah ini pendaftarannya sangat mudah dan cepat. Yang teman-teman perlu siapkan itu cuma nomor handphone, email, dan KTP fisiknya aja gitu. Jadi cukup dengan tiga itu udah bisa dapatkan kris dari GoPay gitu. Dan ini juga ya lagi-lagi mempermudah teman-teman untuk menjangkau pelanggan-pelanggan ya untuk opsi pembayaran non tunai gitu. Ya, betul. Dari Mbak Maya tadi menanya, jadi ini harus download aplikasi GoPay Merchant, betul. Kita pendaftarannya mudah dan cepat, itu via aplikasi aja. Jadi nanti tinggal masukin nomor HP, email, nanti selfie sama KTP-nya gitu untuk proses KYC, kemudian nanti masukkan akun pencairan dan langsung akan jadi Grace-nya gitu. Oke, next-nya. Nah, ini pas banget di kolom komentar ada yang nanya juga ya, ini untuk potongan kris dan kris speakernya berapa? Nah, mungkin aku jelasin untuk potongan krisnya dulu. Jadi, kalau di aplikasi GoPay Merchant ini, kalau teman-teman daftar sekarang, itu nanti teman-teman langsung dikategorikan sebagai usaha mikro ya, usaha mikro. Jadi, untuk semua transaksi di bawah 100.000 itu tidak kena potongan sama sekali. Jadi, biaya MDR-nya 0%. Untuk semua transaksi di bawah 100.000. Mungkin teman-teman di sini kayak aku juga pengen tahu dong jualannya pada harganya biasanya berapa sih per transaksi itu? Apakah di bawah 100.000? Kalau jualan makanan kan biasanya mungkin ya tergantung jualan apa ya. Mungkin ada yang 25.000, 50.000 gitu. Kalau sekali beli customer 50.000, 60.000 sampai 100.000. Nah, dari Mbak Festi 25.000 sampai 100.000 nih, 20.000 itu masih aman semua itu nggak kena biaya potongan MDR. Jadi semuanya masih 0%. Nanti kalau teman-teman pindahin ke rekening teman-teman masing-masing juga nggak kena biaya apapun ya. Jadi masih 0% gitu. Oh ada yang fashion di atas 500.000. Berarti ini ya sangat high-end fashion sepertinya. Oh 100.000 ke atas. Oke. Nah, kalau misalnya untuk yang transaksinya di atas 100.000, itu kita sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kenanya 0,3% aja gitu. Jadi kalau misalnya 100.000, kena potongannya cuma 300 perak ya gitu, kalau di atas 100.000. Jadi potongannya 0,3%, teman-teman nggak akan kena 0,7%, biasanya kan ada yang lebih besar tuh ya 0,7%. Nah, kita semua 0% di bawah 100.000 gitu. Nah, oke, mungkin lanjut untuk kelebihan kedua. Nah, tadi aku pengen bahas sedikit mengenai cairkan uang kapan saja nih. Sebenarnya kalau teman-teman penting nggak sih kalau menerima pembayaran digital itu apakah harus, aduh, saya besoknya langsung mau pakai nih buat beli. Mungkin
terutama yang jualan F&B ya, jualan food gitu. Besoknya saya harus beli bahan baku lagi gitu pagi-pagi ke pasar. Nah, itu kan berarti mungkin teman-teman butuh uangnya cair cepat ya gitu. Nah, di aplikasi GoPay Merchant ini kita ada cairkan uang kapan saja gitu. Jadi eh, ketika teman-teman daftar, teman-teman mendaftarkan akun banknya untuk pencairan. Nah, nanti di malam hari teman-teman bisa tentukan sendiri juga setiap hari mau terima uangnya pencairannya jam berapa ya. Mungkin kalau tokonya tutup jam 8 malam gitu bisa langsung di set aja pencairan setiap jam 8 malam otomatis akan cair nanti. Setiap malam jam 8 masuk ke rekening bank teman-teman. Tapi misalnya nih teman-teman ada kebutuhan mendadak siang-siang misalnya kayak aduh mau siang ini mau pakai uangnya langsung untuk beli sesuatu gitu. Jam 12 siang teman-teman tiba-tiba dari aplikasi pengen langsung cairkan ke rekening bank teman-teman masing-masing, itu bisa juga. Kita ada tadi tombol cairkan di homepage-nya ya. Itu bisa diklik maksimal 5 kali dalam satu hari untuk pencairan dadakan. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan dadakan, bisa banget kita fleksibel pencairannya. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya, next slide. Nah, dan yang terakhir ini kita ada GoPay Speaker. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau jalan-jalan kemana gitu udah ada sempat nemuin nih alat ini ya di merchant-merchant yang jualan, misalnya jualan makanan ataupun jualan retail yang lainnya. Kita udah ada nih device ini. Jadi dari Krisnya GoPay itu kita juga bisa membantu teman-teman untuk yang kalau misalnya antriannya banyak, customernya banyak ataupun misalnya nggak mau repot cek-cek HP setiap terima pembayaran kris. Nah, itu kita ada GoPay Speaker ini yang bisa mencegah transaksi palsu. Biasanya kalau customer yang scan QR-nya kan suka salah-salah ya inputnya. Nah, ini kita bisa dengar berapa yang masuk. Misalnya habis scan akan ada suaranya 25.000 diterima GoPay gitu. Jadi teman-teman nggak usah cek HP lagi, udah langsung kedengeran. Kalau misalnya lagi rame, customernya udah tinggal didengar aja gitu, ada berapa. Jadi nanti teman-teman yang punya kasir juga itu juga kasirnya bisa lebih fokus untuk melayani customer di jam-jam sibuk gitu. Nah, untuk GoPay Speaker ini tadi mungkin sempat ada yang nanya juga ya. Untuk GoPay Speaker ini bisa teman-teman langsung dapetin dari aplikasi GoPay Merchant, bisa diorder langsung sendiri. Ini kita biayanya hanya 100.000 di awal untuk biaya setup, kemudian biaya hariannya itu 1.900. Itu lagi promo juga nih. Jadi itu lagi murah banget 1.900 per hari untuk si GoPay Speaker ini. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.